Oke, baik teman-teman. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, saya punya pengumuman penting nih buat kalian. Apa tuh? Untuk tugas akhir mata kuliah manajemen pendidikan, kalian saya minta untuk membuat proyek studi kasus. Bu, studi kasus lagi. Duh, berat banget Bu, tugas kita udah banyak banget, ya nggak sih? Betul. Bu, kalau sekolahnya Nani sendiri, boleh nggak? Boleh dong. Tapi bentuk proyeknya bebas ya. Bisa berbentuk video dokumenter, bisa juga laporan tertulis, atau bisa juga presentasi kreatif. Syaratnya cuma satu, kerjasama tim adalah penilaian yang utama. Yes, video. Aku bisa bikin estetik nih kalau kamu cocok. Kalau cocok ya, Nov. Kalau misalkan timnya chaos, estetiknya tinggal mimpi. Maksudnya apa ya? Udah. Tugasnya juga belum dimulai, jangan ribut dulu. Taruhan deh. Pasti kita sekelompok sama orang-orang itu. Faktanya kan emang gitu. Kalau kelompoknya makin besar, potensi salah koordinasinya juga makin besar, Dah. Kalau kau udah mau kayak gitu, cuma bikin kita tegang. Aku cuma realistis, Dah. Gak bisa kayak gitulah. Kita itu harus tahu siapa kelompok kita, supaya tugas kita jadi makin gampang. Bener gak? Ya, aku setuju. Kelompok sudah saya bagi sejak minggu lalu ya, berdasarkan kombinasi nilai kuis, gaya kerja, dan feeling saya sebagai dosen. Baik, saya bacakan. Kelompok 1 ada Naura, Dika, Andi, Cynthia, dan Alia. Kelompok 2 ada Nafisa, Yaya, Doni, Fatih, dan Lala. Lalu kelompok 3 Rara, Nadia, Novi, Dava, dan Ardi. Hai teman-teman, hidup kita bakal rame nih. Setidaknya kita saling kenal semua kan? Harusnya bisa lebih mudah. Ini kombinasi yang menarik. Coba lihat deh. Dosennya kayaknya sengaja mereka kita sih. Menurutku sih enggak ya. Kayaknya emang dosennya kepingin nonton tipe yang perfeksionis sama tipe yang santai itu bisa ngobrol dengan baik apa enggak? Emang iya. Iya lah. Siapa yang perfeksionis? Bukan aku ya. Aku hanya rapi. Kita tahu, kita tahu. Iya deh. Kelompok 3, kalian saya tunggu proyeknya di minggu ke-15 ya. Ingat, konflik internal itu wajar. Tapi jangan sampai menghambat hasil akhir kalian ya. Oh, satu lagi. Saya akan memberi nilai tambahan untuk kelompok yang bisa membagi tugas secara demokratis. Bu, untuk diskusi awal, apakah boleh dilakukan di luar jam kuliah? Tentu, atur saja. Yang penting saya melihat kemajuan tiap minggu ya. Ya, Bu. Baik, kelas saya tutup ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke. Oke teman-teman, jadi kita buat gosku atau gos siapa nih? Gosku aja. Gosku kan gede, rapi, Fasilitasnya juga lengkap. Oke. Itu ciri khas dari perfeksionisme. Karena fasilitas mendukung produktivitas. Yo, Nah, aku setuju.
Kalau fasilitasnya sudah lengkap, pasti kita dalam kerja itu bakal lebih efektif. Udah kelihatan kan paduan suaranya siapa? Yang penting besok kita mulai dulu. Jam berapa, Ra? Kalau jam 3 sore? Keras. Boleh. Yoi. Kamu datang tepat waktu. Mantap. Kalau aku telat 5 menit, itu bagian dari estetik ya. Gak ada estetik-estetikan kalau lagi ke rekaman. Udah. Oke. Berarti sore ini di kos Rara. Setuju Yoi. ya? Setuju. Feelingku bakal ada drama nih. Feeling. Yang bener aja. Kalau aturannya dipatuhi mah gak bakal ada drama. Betul, kita coba bareng-bareng guys. Semoga kita bisa kompak. Pasti bisa. Asal kita saling dengar satu sama lain. Yoi. Halo guys, aku bawa jajanan nih biar nggak kayak rapat penelitian. Cemilan sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai kita cuma ngemil tanpa kerja. Kita serius kok, Ra. Yang penting kita sih. Udah jam 3 lebih 2 nih. Ayo kita mulai. Baru 2 menit, Din. Jangan perfeksionis deh. Kita ini mahasiswa, bukan robot. Tapi ketepatan waktu itu penting. Tuh, iya penting. Tapi aku juga penting. Oke, sebelum kita makin ngelantur, tema apa ya yang kira-kira kita angkat? Guys, tapi aku kepikiran itu loh yang manajemen konflik di sekolah. Itu kayaknya bagus buat kita angkat, ya nggak sih? Ra, itu berat banget loh. Kita ini cuma 5 orang, bukan LSM nasional. Ya justru karena 5 orang harusnya lebih mampu. Aduh Adi, kok ngomongnya kayak nyalain semesta sih? Aku hanya menyampaikan fakta. Fakta sih fakta, tapi bikin orang pusing. Gini aja, kita kumpulin semua opsi dulu, biar adil. Tadi tema keduanya apa, Ra? Ini Nat, ada studi kasus motivasi belajar untuk siswa di pedesaan. Itu bisa pakai data sekunder kok, jadi kita nggak perlu ke lapangan. Boleh sih. Nah, ini lebih manusiawi nih. Aku mendukung yang ini. Aku nggak kuat panas-panasan. Lukaku bisa kosong nanti. Tapi kan tema itu udah banyak yang dipakai. Tema itu udah umum banget loh. Dan kenapa itu menjadi masalah? Kita ini mahasiswa, bukan peneliti yang mencari teori baru. Ya pastinya dong dosen mau cari yang original. Ardi, tolong kasih aku kesempatan buat hidup tenang. Udah ya, biar adil, mending kita voting aja. Ada beberapa pilihan nih. Yang pertama, manajemen konflik di sekolah, terus motivasi belajar siswa di pedesaan, dan atau ada yang punya topik lain, ada nggak? Gak apa-apa, yang penting aku mau topik yang sederhana. Yang penting aku nggak baca jurnal selama 30 hari ke depan gitu. Tapi kan kalau sederhana nilai kita bisa kecil. Ya bodo amat. Nilai kecil lebih baik daripada nyawa kecil. Bikin stres aja. Tapi kan stres itu tergantung manajemen waktu. Iya, tapi energi orang kan beda-beda. Aku kalau malam suka ngantuk. Kalau siang suka lapar. Kalau pagi suka bingung sendiri. Udah, stop. Kita fokus dulu bisa nggak sih? Gak usah asal robot. Sekarang Nadia, opini kamu gimana, Nat? Aku setuju sih yang motivasi belajar. Masih bisa kita bikin mendalam kalau kita analisis faktor-faktornya. Dan jujur, kayaknya kelompok kita bakalan lebih stabil kalau pilih materi yang realistis.
Akhirnya ada suara malaikat di sini. Baik, kalau memang kalian memilih itu, aku ikut aja deh. Oke, untuk pembagian tugas, aku bagian kerangka dan pemikiran, oke? Kemudian Ardi, kamu bagian analisis. Nah, Nadia, kamu bagian latar belakang, latar belakang. Kamu kan teliti. Dan Dava, kamu jagonya presentasi ya, kamu harus presentasi. Nah, kamu, Nov, kamu ke bagian dokumentasi dan video. Loh, Ra, kok aku video lagi? Nggak bisa yang lain? Kan kamu yang jago edit-edit video, itu kan bakatmu kan? Atau aku yang paling gampang disuruh? Terserah lah. Novi, tugas itu kan harus dibagi sesuai kemampuan. Jangan baperan gitu dong. Oh, jadi gitu. Kamu itu ya, Di, ngomong kayak kamu yang paling ngerti aku. Dan. Novi itu cuma mau jelasin perasaannya, dengerin dulu dong, jangan Novi diserang. Aku juga nggak bermaksud merendahin kamu, Nov. Aku cuma tahu potensi kamu di situ. Aku cuma pengen hasilnya bagus. Bukan karena kamu tuh mau aja disuruh, enggak. Ra, mungkin masih bisa pilih tugas yang dia nyaman, biar nggak berat sebelah. Tapi, kalau semuanya milih yang enak, kapan ini selesainya? Kita butuh orang yang pasti bisa. Itu yang kupikirin. Di, cara ngomongmu itu loh, nyakitin orang banget. Kalau kamu ngerjainnya sesuai standar, aku nggak bakal ngomong keras-keras, Nov. Weh. Sudah, cukup. Ini tuh kos-kosan teman-teman, bukan ring tinju. Kok rasanya aku yang ikut panas ya? Padahal aku cuma mau mereka baik-baik aja. Aku capek, tapi kalau aku nggak nyoba nenangin, pasti mereka makin hancur. Nat, aku boleh masuk sebentar? Masuk aja, Ra. Nat, kayaknya hari ini aku buat acara lagi ya. Kamu nggak salah kok, Ra. Tapi emang caranya yang bikin ngerasa orang ditekan. Aku tuh cuma takut, Nat. Aku takut kalau hasilnya tuh nggak memuaskan, kalau kita nggak sesuai dengan potensi. Aku cuma takut itu. Kamu orang yang paling peduli sama hasil. Tapi emang caranya. Kadang kamu ngerasa nggak peduli sama perasaan orang lain. Terus aku harus gimana? Novi tadi kayaknya marah besar deh ke aku. Adik ngegas, aku takut. Novi pasti nggak marah kok sama kamu. Dia cuman pengen suaranya didengar. Karena dia ngerasa kalau selama ini dia cuman jadi tukang video. Dia pengen ngerasa dihargain lebih. Aku pikir aku udah adil. Ternyata aku cuma jadi penyuruh. Iya, kamu perfeksionis kok, Ra. Dan Ardi juga kamu sama keras. Kalian berdua kalau lagi ngomongin tugas sudah kayak polisi akademik. Tapi kamu punya hati kok, Ra. Dan itu kerasa kok. Cuma kadang kamu simpan terlalu dalam sampai orang kira kamu dingin. Aku nggak mau kehilangan teman gara-gara tugas, Nat. Makanya kamu harus ngomong duluan. Minta maaf, tapi juga jelasin apa yang kamu rasain. Novi pasti bakal ngerti. Iya, tapi kamu ikut aku ya. Biar aku ngomongnya nggak ngawur, aku takut. Aku bisa bantu, tapi kamu yang harus mulai. Soalnya kan yang mereka perlu dengar itu kamu, bukan aku. Aku cuma ngarahin aja. Iya.
Oke, akan aku coba. Tapi sebelum ke atas, aku boleh kan nenangin dulu di sini? Boleh, boleh. Tenangin dulu aja, nanti baru kamu ke atas. Makasih ya, Nak. Sama-sama. Ambil napas dulu, Ra. Dav, misalnya nih, kita nyelesain masalah ini dulu sebelum ngerjain tugas, gimana? Sebenarnya bisa aja, Nov. Cuma aku nggak tahu kita harus mulai dari mana. Dav, please, aku nggak mau drama ini terus-terusan. Tugas kelompok kita masih banyak, tapi chemistry kita belum ada. Sabar, Nov. Sabar. Kita cari jalannya bareng-bareng. Cukup, Dav. Aku capek sama konsep persahabatan kita. Aku selalu dikasih tugas itu terus. Aku muak. Lah terus mau kamu apa? Cuma satu. Nggak usah banyak drama. Lah aku juga maunya gitu, Nov. Cuma Rara terlalu pengen kita ikut standar dia. Jadinya tugas kita nggak kelar-kelar lama-lama. Nggak cuma Rara, Dav. Adi juga. Lama-lama capek ngadepin mereka. Maunya sempurna terus. Dia terlalu banyak makan buku kali, makanya jadi gitu. Kalau dia ikut saran kita, pasti dia marah-marah sendiri. Ya udahlah. Ardi itu orangnya memang terlalu logis. Kita nggak bisa ikut sama dia. Jadi gimana? Kita mau ngomong baik-baik. Iyalah, kasihan Nadia cuma jadi penengah di antara kita. Ya udah yuk, sebelum suasana tambah runyam. Oke, tapi kamu duluan ya yang ngomong. Loh, kok aku? Kan kamu yang emosi tadi. Justru itu, karena aku gampang emosi, kamu dulu yang ngomong. Ah ya udahlah, yuk kita ke ruang tamu. Kenapa lama banget? Tadi aku dengar kalian naik suara. Santai, Nat. Kita cuma ngobrol aja kok. Oke, sebelum masalah kita tambah ruwet, sebaiknya kita rembukan dulu, mediasi dulu, bukan nyelesain tugas tapi nyelesain masalah kita. Gimana? Oke, oke. Kalau emang perlu dibahas, ayo kita bahas sekarang. Tapi aku harap kalian objektif ya. Aku nggak mau masalahnya makin ruwet. Itu, Ar. Masalahnya, kamu selalu ngomong kayak gitu. Kita ini manusia, bukan robot. Novi, pelan-pelan ya. Aku cuma capek, Nat. Setiap diskusi nggak pernah didengerin. Aku selalu dikasih tugas itu aja. Padahal kemampuanku nggak cuma itu. Nov, aku nggak bermaksud buat meremehkan kamu. Aku cuma Aku tugasnya jelek. Iya, aku tahu. Tapi itu merendahkanku. Kalau kita bicara perasaan terus, tugas kita nggak akan selesai-selesai dong. Aku tuh cuma mau memastikan tugas kita itu berjalan dengan baik. Tapi Di, kamu tahu nggak? Kalau efisiensi itu juga perlu komunikasi yang efektif. Kalau semuanya menjalankan tugas dengan baik, komunikasi gak mungkin serumit ini, Dav. Iya, karena kamu pikir semua harus berjalan sesuai rencanamu, kan? Di, duduk dulu. Kamu tinggi banget kayak mau sidang skripsi. Semua orang di sini punya alasan. Rara takut salah. Ardi pengen rapi. Dava kepengen suasananya nggak tegang. Sedangkan aku juga capek ngeliat kalian berantem terus. Kita semua bukan musuh. Tapi kalau cara berkomunikasi kita kayak gini, ya kita bakalan kelihatan kayak musuh.
Aku mulai duluan ya teman-teman. Aku minta maaf kalau aku suka ngatur-ngatur kalian. Aku terlalu perfeksionis dan nyebelin. Aku tahu itu kok. Aku cuma takut gagal. Aku nggak mau nilai kita tuh jelek. Tapi aku juga mengakui kalau aku tuh salah. Aku nggak boleh paksa standar aku ke orang lain. Maksa kalian harus sesuai dengan aku. Aku salah. Dan Novi, kamu boleh pilih tugas sesuai dengan keinginan kamu kok. Wah, maaf ya. Aku selalu asal ngomong. Tapi aku bisa kok ngerjain tugas yang berat. Iya, Nov. Aku juga tahu kok. Dan kalau boleh jujur, aku juga mau minta maaf. Aku selalu memikirkan logika dibandingkan empati. Aku bukannya marah, tapi aku khawatir. Aku cuma nggak bisa aja cara menyampaikannya. Nah, gitu lah jadi lebih manusiawi kamu, Di. Oke. Akan aku coba. Oke, kita riset ulang ya, mulai dari awal. Kita pilih tugas berdasarkan kenyamanan dan kemampuan kita, bukan asumsi. Oke guys, tapi kalau aku mau ambil teori aja ya. Aku pilih latar belakang dan kajian pustaka. Aku mau buat infografis dan desain presentasinya deh. Tapi aku tetap yang presentasi kan? Ya, Kayaknya aku butuh bantuanmu, Di. Tentu Dav. Aku siap bantu kamu kok. akhirnya kita bisa senang-senang lagi. Tapi jangan senang dulu. Siapa tahu nanti muncul masalah baru. Dava. Oke, mulai sekarang kita kerja beneran sebagai tim ya. Oke. Siap. Nah, menurutmu latar belakang sebanyak ini kebanyakan nggak? Sedikit. Mending paragraf ketiga dipotong aja, biar dosen gak pingsan pas baca. Yang ini dipotong. Kamu mah kalau kritik aku halus tapi nyelekit. Yang penting kena sasaran. Iya. Aduh, jangan nge-like lagi dong, please. Kalau freeze, aku bisa nangis beneran. Kenapa lagi? Laptopku ini kebanyakan drama. Kayaknya gara-gara aku buka tab kebanyakan deh. Ya itu kan 40 tab, Nov. Kamu mau di negara ya? Biasaan. Tutup separuh. Nanti kalau masih lag pakai laptop aja. Seriusan? Ini Ardi versi manusia baik hati. Jangan bikin aku tarik kata-kata barusan deh. Hadirin sekalian, penelitian ini menunjukkan bahwa steri rari loriro. Ya gitulah pokoknya lah. Dav, kamu ini mau presentasi apa mau jualan kalimat patah-patah sih? Santai, tenang. Ini tuh baru latihan loh. Ulangi. Bayangin kalau dosennya itu lagi ngeliatin kamu tanpa ekspresi. Kamu jangan nakut-nakutin gitu dong. Nat, lihat deh tuh sendiri. Warnanya ini pastel. Cocok banget. Sumpah keren banget, Nov. Kamu itu jauh banget, real. Makanya jangan tempatkan aku ke tugas video mulu. Iya, maaf ya tadi. Udah, yang penting kerjanya sekarang enak. Guys, sini merapat. Berselesai loh ini kita. Latar belakang udah selesai.
mau langsung disambung ke teorinya? Boleh, boleh. Aku tinggal revisi 2 bagian lagi. Presentasi juga udah siap. Aku tinggal latihan biar lidahku gak belibet. Desain juga beres. Mau aku ekspor kanan? Boleh. Kita finalisasi sore ini juga ya guys. Aku bangga sama kalian. Oke. Astaga, akhirnya kita bebas. Rasanya lega banget. Napas dulu, Dav. Tapi jujur, aku bangga banget sih sama hasil tadi. Kalian semua keren, termasuk kamu, Dav. Presentasimu tadi rapi banget. Mantap. Tanda apa ini? Arti memujiku loh. Rasanya kayak akhir zaman. Ya sudahlah, jangan dibahas. Makasih ya semuanya. Aku nggak tahu lagi kalau tanpa kalian tugas ini bakal selesai atau enggak. Serius, makasih ya. Dan maaf ya Ra, aku kira aku cuma bisa bikin video aja. Ternyata bisa mikir serius. Asal bareng sama kalian. Dan kalian sadar nggak Tahu nggak tuh? kalau kelompok yang paling sering drama itu jadi kelompok yang paling solid hari ini? Betul. Dari yang awalnya kita nggak punya teori, filenya hilang, sampai banyak perdebatan kecil, ternyata bisa-bisa aja. Gak kecil lagi. Konflik itu normal, yang penting gimana kita mau nyelesainnya bareng-bareng. Lihat tuh, sekarang Ardi bukan cuma manusia logika, tapi bisa bijak juga. Jangan mulai. Guys, aku juga belajar banyak banget dari kalian. Ternyata jadi profesionalis itu boleh, tapi jangan sampai kita hanya memperdulikan hasil, sedangkan kita mengabaikan perasaan orang lain. Iya, Sorry ya. Proyek ini ngajarin kita satu hal, kalau tim itu bukan soal siapa yang paling jago, tapi gimana kita saling ngerti meski sifat kita beda-beda. Oke. Karena semua udah puitis, sekarang kita jadi makan nggak ini? Aku udah lapar ini. Setuju nggak Adi? Tapi jangan cari tempat yang rame banget deh. Setuju. Aku gak mau makan kalau tempatnya bising. Aku mau makan dengan tenang. Tenang Adi, yang berisik itu kos-kosan kita, bukan warteg. Kocak banget sih lu. Oke, semuanya kita rayakan yuk. Yuk. Berapa kita banyak stres. Sekarang waktunya kita menjadi versi terbaik kita. Punya statue. Akhirnya.